Pernah gak sih ngalamin kayak gini? Udah jam 5 sore dan kamu baru sadar tugas yang dari kemarin ditunda-tunda ternyata besok udah harus dikumpulin. Kita buka laptop niatnya mau langsung kerjain. Tapi tiba-tiba tangan tuh malah otomatis buka HP. Nonton YouTube dulu lah, scroll TikTok sebentar lah. Terus kepikiran, mending bikin mie instan dulu aja kali ya. Lumayan ngisi perut. Padahal sebenarnya masak juga jadi gak tenang. Soalnya masih kepikiran tugas. Tahu-tahu udah malam aja dan ujung-ujungnya kamu bilang ke diri sendiri, ya udah besok pagi aja deh ngerjainnya. Nah, siklus kayak gini pasti udah sering banget kejadian di hidup kita. Dan ini yang namanya menunda-nunda. Tapi kenapa sih kita terus aja ngelakuin ini? Padahal kita tahu banget lah ya akibatnya gak akan bagus. Sebenarnya gak semua nunda itu buruk guys. Kadang kita memang perlu milih prioritas. Mana yang harus dikerjain sekarang, mana yang bisa nanti. Itu namanya ngatur waktu. Yang jadi masalah ketika kita sengaja ngelak dari tugas yang seharusnya kita kerjain tanpa alasan yang jelas. Padahal kita tahu akibatnya bakal bikin kita rugi. Nah, itu yang disebut menunda. Lucunya, menunda ini sering muncul bukan karena kita malas loh. Justru karena otak kita nganggep tugas itu kayak ancaman. Misalnya, pas kita ingat kalau harus nulis laporan, otak kita langsung bereaksi kayak lagi ngadepin bahaya. Ada bagian otak namanya amigdala yang tugasnya ngolah emosi dan ngenalin ancaman. Nah, dia ini bisa ngelepas hormon stres kayak adrenalin, bikin kita panik. Di saat panik itu, bagian otak lain yang namanya prefrontal cortex yang biasanya ngebantu kita mikir panjang dan ngatur emosi jadi kalah kuat. Akhirnya, kita ngambil jalan paling gampang, yaitu ngehindar dari tugas. Kita milih hal lain yang lebih enteng, kayak main game, scroll medsos, atau cari-cari alasan lain biar gak ketemu sama tugas yang bikin kita stres. Kalau dipikir-pikir, reaksi ini agak berlebihan sih. Masa iya tugas sekolah atau deadline kuliah diperlakukan otak kayak ada macan mau nyerang? Tapi emang gitu cara kerja tubuh kita. Kita paling gampang nunda kalau ngerasa tugas itu bikin kita stres, bikin minder, atau kita gak yakin bisa ngerjain. Ada riset juga yang bilang pelajar atau mahasiswa lebih sering nunda tugas yang mereka anggap susah atau bikin tertekan. Dan yang lebih parah, makin ditunda makin kelihatan susah tuh tugas. Jadi makin berat buat mulai. Padahal lucunya tuh begitu kita mulai ngerjain ternyata gak seserem bayangan kita. Ada penelitian juga yang nunjukin kalau pas lagi bener-bener belajar, pelajar bilang, oh ternyata gak segitu susah ya. Tapi kalau mereka lagi nunda, mereka justru ngerasa belajar itu kayak beban yang berat banget. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan di tugasnya, tapi di perasaan negatif yang kita tempelin ke tugas itu. Makanya orang yang gampang kebawa emosi atau punya percaya diri yang rendah lebih rawan buat suka nunda. Meskipun mereka sebenarnya pinter ngatur waktu. Oh iya, banyak orang juga salah kaprah loh. Mereka mikir kalau semua penunda itu malas. Padahal beda banget loh antara malas sama menunda. Kalau males, kita bener-bener gak punya energi, gak ada minat, cuman diem doang gitu. Tapi kalau kita nunda, kita biasanya malah sibuk ngelakuin hal lain yang gak penting. Dan tahu gak, banyak orang justru nunda karena terlalu peduli. Mereka takut gagal. Mereka nunda karena takut hasil kerjanya gak sesuai standar tinggi mereka sendiri. Jadi bukannya malas, malah kebalikannya gitu. Terlalu perfeksionis. Tapi mau alasan apapun hasilnya ya tetap sama. Menunda bikin kita gampang cemas, gampang stres, bahkan bisa bikin depresi. Kita jadi ngerasa malu sama diri sendiri. Makin kebawa tekanan, tubuh juga kena imbasnya loh. Kayak gampang sakit karena stres. Yang paling bikin nyesek, nunda itu emang bikin kita lega sesaat. Kayak ada beban yang hilang, tapi justru karena lega sesaat itulah otak kita belajar. Oh, kalau stres mending nunda aja. Akhirnya siklusnya nggak akan pernah kelar. Pertanyaannya sekarang nih ya, gimana cara kita keluar dari siklus ini? Dulu orang mikir solusinya ya disiplin ketat
harus tegas sama diri sendiri, paksa ngatur waktu. Tapi ternyata banyak peneliti bilang cara itu justru bikin makin buruk loh. Kalau kita terlalu keras sama diri sendiri, perasaan negatifnya jadi makin numpuk dan tugas terasa semakin berat. Cara yang lebih efektif justru sebaliknya. Kita harus berusaha ngurangin rasa negatif itu. Misalnya, pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil biar lebih gampang untuk dimulai. Atau coba nulis di jurnal kenapa tugas itu bikin kita stres. Lalu pelan-pelan hadapi masalahnya. Kita juga bisa ngebersihin sekitar kita dari distraksi, singkirin HP atau notif yang bikin gampang kabur dari tugas. Dan yang paling penting, belajar buat lebih baik sama diri sendiri. Jangan terlalu nyalahin diri kalau sempat nunda. Maafin diri sendiri, terus bikin rencana baru buat nyoba lagi. Karena kalau kita terjebak terus di siklus stres dan menunda, itu gak cuma nyakitin diri kita, tapi juga bikin kita kehilangan waktu dan kesempatan. Dan inget, waktu itu gak pernah nunggu. Sekali lewat ya udah lewat. Kayak jadwal kereta atau pesawat, kamu boleh main dulu, buka TikTok dulu, atau malas bangun. Tapi kalau telat dateng, ya udah mereka gak bakal nungguin. Kita yang rugi sendiri karena tiketnya hangus. Menunda juga kalau dilakuin terus-menerus bakal jadi kebiasaan yang bakal ngebentuk kepribadian yang gak disiplin. Ngerjain apa-apa jadi lemot, gampang stres, gak percaya diri, yang pada akhirnya sangat mungkin bakal ngaruh ke masa depan kita. Jadi mulai sekarang yuk kita lebih sadar sama waktu. Jangan tunggu sampai besok kalau bisa kita kerjain hari ini. Karena waktu dan kesempatan gak akan pernah berhenti atau balik lagi. Yang bisa kita lakuin cuma satu. Jalan terus, maju dan manfaatin setiap detiknya sebaik mungkin. Gua Syifa, sampai ketemu di Easy Talk selanjutnya.